Ada satu topik tentang doa, yaitu apa yang harus dilakukan bila doa Anda tampaknya tidak dijawab. Ya. What to do when your prayers seem unanswered. Ya. Jadi tampaknya tidak dijawab. Nah, apakah betul tidak dijawab? Biasanya kalau kita mendengar, kalau eh, kenapa atau kalau kita sedang berdoa, ya kita berdoa, kita mengharapkan jawaban, biasanya dikatakan ada tiga kemungkinannya. Itu yang paling simpel ya, paling gampang. Yang pertama dikabulkan, ya diberikan oleh Tuhan. Yang kedua itu tidak dikabulkan. Bisa jadi karena permintaan kita itu tidak baik buat kita, ya itu wajar sekali, ya. Bisa juga karena Tuhan tahu yang lebih baik, ya Dia berikan yang lain. Baru yang ketiga itu dijawab, tapi waktunya tunggu waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11a, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mengenai waktu Tuhan ini sebenarnya ada dua hal ya. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a itu, God ya, atau He makes everything beautiful in its time. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada yang menerjemahkan bukan his time, tapi its time, waktunya. Jadi, misalnya wanita itu hamil, maka untuk normal melahirkan ya 9 bulan. Ya, kalau dipercepat ya itu eh, nggak baik. Walaupun sekarang sudah banyak cara untuk tangani hal itu. Tapi ya its time-nya, ya waktunya yang tepat buat wanita itu melahirkan adalah 9 bulan ya dalam kandungan. Ya setelah 9 bulan mengandung baru dia melahirkan. Itu in its time. Jadi kalau bicara waktu Tuhan itu bisa bicara juga tentang waktu yang memang normalnya seperti apa. Nah, kita perlu perhatikan juga bahwa di Efesus 6 ayat 18 itu dikatakan dalam segala doa dan permohonan, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan itu eh, ada jenis-jenis doa. Kalau bahasa Indonesia kan terjemahnya dalam segala doa dan permohonan, titik. Lalu berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bahasa Inggrisnya mengatakan, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ya. Jadi berdoalah dengan segala jenis doa dan permohonan. Pray in the Spirit at all times with every kind of prayer and petition. Berdoalah dalam setiap waktu dengan setiap bentuk doa dan permohonan. Jadi ternyata doa itu ada jenisnya, ada apa klasifikasinya ya, bentuknya gitu. Bukan bentuknya, tapi maksudnya ya jenisnya. Misalnya ada doa ucapan syukur, isinya pengucapan syukur aja. Lalu ada doa pujian penyembahan, ya isinya pujian penyembahan. Walaupun dalam prakteknya ya kita menjadikan itu satu rangkaian ya, doa ucapan syukur ya, lalu kita memuji menyembah Tuhan, kita mengucap syukur lagi, ya itu jadi satu kesatuan. Lalu ada yang namanya doa mencari kehendak Tuhan. Ya, kalau yang belum punya jodoh, ya tidak sembarangan nunjukkan, tapi berdoa minta tuntunan Tuhan. Ya, kalau percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Kalau mau bekerja, sudah lulus misalnya, berdoa cari tuntunan Tuhan. Ini ada 5 perusahaan yang menawarkan. Mana yang paling cocok? Ya, Tuhan beri hikmat. Nah, itu namanya doa mencari tuntunan Tuhan. Ada lagi doa syafaat, mendoakan orang lain, kebutuhan orang lain, dan itu dilakukan berkali-kali karena melibatkan kehendak bebas orang tersebut. Ya, kita doakan orang yang belum kenal Tuhan supaya kenal Tuhan. Nah, itu kita namanya doa syafaat. Tapi ada yang namanya doa permohonan atau doa permintaan atau lebih spesifik lagi doa iman. Doa yang kita naikkan karena kita sudah tahu ini ada dalam janji Tuhan. Misalnya kita berdoa eh, untuk kesembuhan ya. Walaupun prakteknya dalam kenyataannya banyak orang yang tidak sembuh dari sakitnya malah meninggal ya. Banyak juga hamba Tuhan seperti itu, tapi tidak merubah firman Tuhan bahwa Dia itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, bahwa Dia mau menjawab doa kita. Elisa, nabi di perjanjian lama itu meninggal karena sakit. Ya, mujizatnya luar biasa, tapi dia meninggal karena sakit. Tapi nggak merubah firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan.
Nah, kita perlu lihat beberapa janji Tuhan mengenai doa. Misalnya ini salah satu hal yang perlu kita camkan, kita renungkan ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi di sini dikatakan kita bisa punya keberanian percaya, ya, yakin bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang kita minta ini sesuai kehendak-Nya. Nah, kalau soal penyakit, kita memang harus jelas dulu ya bahwa Tuhan itu ingin kita sembuh. Ya, walaupun sekali lagi dalam kenyataannya tidak semua orang sembuh. Tapi tidak merubah kehendak Tuhan atau firman Tuhan yang mengatakan Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, ya. Bahwa juga dikatakan di Kisah Rasul, Yesus itu berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ya, orang-orang yang sakit disembuhkan. Kita tidak melihat Dia menolak orang ya untuk disembuhkan. Walaupun ada seperti perempuan Sirofenisia, pada akhirnya anaknya juga disembuhkan karena ibunya ini konsisten minta kepada Yesus ya. Jadi keyakinan ini yang perlu kita bangun karena kita baca merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa apa yang kita minta ini sesuai kehendak Tuhan, dikatakan di ayat 15 di sini, maka kita bisa yakin, kita tahu, kita percaya bahwa kita sudah memperoleh apa yang kita minta. Walaupun mata kita belum lihat, ya, telinga kita belum mendengar, panca indera kita belum menangkap bahwa ini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Ya, ada sisi lain yang diperlukan setelah kita punya keyakinan itu. Salah satunya adalah ketekunan. Kalau kita perhatikan ya misalnya Elia, bagaimana dia berdoa, kemudian hujan turun. Sebelum hujan itu turun, Tuhan sudah berfirman kepada dia, ayo perlihatkan dirimu kepada Ahab karena aku akan menurunkan hujan. Jadi udah ada perintah Tuhan itu, dia udah tahu. Tapi kan nggak langsung jadi. Dia perlu ketemu Ahab, dia nantang nabi-nabi Baal, kemudian dia peragakan istilahnya kuasa Tuhan itu. Dan ketika sudah beres ya, nabi-nabi Baal dibantai, dibunuh semua. Habis itu dia masih naik ke gunung, berdoa berlutut 7 kali sampai kemudian awan sebesar telapak tangan muncul. Baru dia tahu hujan segera datang. Tapi sebelumnya dia sudah yakin bahwa ini pasti akan hujan. Nah, keyakinan saja, percaya saja itu perlu dilakukan dengan ada tindakan ya, yang perlu dilakukan sejalan dengan apa yang kita percaya itu. Ya, ini bicaranya gampang, tapi prakteknya itu bisa tiap orang itu bisa berbeda-beda. Tapi sekali lagi tidak mengubah janji Tuhan di Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya. Dan juga Tuhan bilang di Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu kok belum minta ya sesuatu pun dalam namaku, mintalah supaya kamu menerima dan kamu penuh sukacita. Itu perintah Tuhan. Nah, kalau ada misalnya orang yang kita kenal, kita tahu, menurut kita sudah sungguh-sungguh yakin berdoa, ya, udah percaya tapi kok nggak sembuh juga, ya. Nah, ada hal-hal lain yang kita tidak tahu, ya. Beberapa kali, seringkali saya temui, seringkali ini terjadi, orang-orang yang kita doakan itu ternyata lebih suka mati, maksudnya mati itu, lebih suka bertemu dengan Tuhan. Ya, banyak cerita yang kayak seperti itu. Itu real sekali. Kadang-kadang baru ketahuan belakangan ketika kita baca agenda orang itu yang menuliskan bahwa sebenarnya saya lebih suka nggak usah sembuh ya, ketemu Tuhan aja. Tapi untuk membuat orang-orang ini senang, ya udahlah saya percaya aja lah. Saya biarkan mereka tetap berdoa. Ya. Nah, ada lagi yang lain itu dalam vision penglihatan. Belakangan baru ketahuan ya. Jadi itu melibatkan kehendak bebas. Makanya Paulus bilang di Filipi ya, dia bilang begini, aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin tinggal bersama Kristus. Itu jauh lebih baik. Ya, dia bilang seperti itu. Tetapi lebih perlu di dunia ini
karena ada kamu untuk dilayani. Jadi dia sendiri bilang bahwa itu lebih baik tinggal bersama Kristus. Dan ini yang menyebabkan sebagian orang memang waktu dalam kondisi kritis memang nggak ingin sembuh. Ya. Mungkin dia sudah melihat surga, ya. Jadi itu yang terjadi. Mungkin kita nggak tahu. Nah jangan lupa Daud berkata di di Mazmur 37 ayat 3 dan 4, ya. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Bahasa Inggrisnya itu desires and secret petition of your heart. Permohonan-permohonan yang tersembunyi, yang nggak berani kita nyatakan. Ya, Tuhan berikan itu. Keinginan, bukan lagi keperluan atau kebutuhan, keinginan. Ya, secret petitions. Desire, ya, satu dambaan. Tuhan bisa berikan itu kalau kita memenuhi syarat ini, 5 hal ini, terutama bergembira karena Tuhan. Lalu Filipi 4 ayat 6, Paulus sendiri bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, sekali lagi keinginanmu, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Nah, keinginan ini pada akhirnya itu bisa berubah waktu kita itu bertumbuh secara rohani. Kalau kita tidak bertumbuh, maka kita berpikir hal-hal yang itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ada keinginan yang muncul dari kedagingan karena kita banyak mendapat informasi-informasi yang tidak baik. Ya, kita sering nonton film-film tertentu, itu menimbulkan keinginan yang bertentangan dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, bisa terjadi. Tapi kalau kita bisa bergembira karena Dia senantiasa, maka keinginan yang muncul di hati kita itu memang sudah selaras dengan rencana Tuhan. Ya. Kemudian kita juga bisa baca Matius 7, niat yang terkenal. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ini firman Tuhan. Ayo minta. Ya, kamu nggak terima karena kamu nggak minta. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ada bagian kita, usaha kita untuk mencari hal itu. Saya percaya ini salah satunya adalah mencari dasar firman Tuhan, janji Tuhan terhadap apa yang sedang kita doakan. Lalu ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Ketok itu menunjukkan ketekunan, karena kita kalau ketok pintu nggak sekali, berkali-kali. Ya, ada kesabaran di situ, ada konsistensi. Lalu ayat 8 menjanjikan, setiap orang yang meminta, itu akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, akan mendapat, setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, sejauh mana kita merenungkan ayat ini sehingga ayat ini berbicara kuat dalam hidup kita? Ya. Kadang-kadang kita juga menghadapi situasi yang secara logika ini sulit ya. Nah, ini yang dikatakan di Markus 11 ayat 24 ya. Tuhan bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja loh ya. Kalau kamu minta, kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, di mana menerimanya? Di alam roh sebenarnya. Ya, kan dunia fisik yang kita lihat ini kan ada yang kita nggak lihat ya dalam dunia roh, yaitu malaikat-malaikat ya. Dan banyak di situ ada roh-roh jahat juga. Itu yang sering menjadi penghalang dalam doa kita untuk kita terima. Nanti kita bisa lihat ya ayatnya ya. Tapi dikatakan di sini, percayalah ya bahwa kamu telah menerimanya. Belum kita lihat ya. Tapi kita putuskan percaya. Kalau sulit untuk percaya, maka Matius 17 ayat 21 berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, ini bukan jenis setan yang tertentu yang nggak bisa diusir kalau kita nggak doa puasa, bukan. Tapi ini konteksnya jenis ketidakpercayaan. Kalau kita baca di situ awalnya, ya ayat-ayat sebelumnya, murid-murid ini mau mengusir setan yang menguasai satu orang anak, ya yang mengalami serangan seperti ayan gitu. Berkali-kali didoain nggak sembuh. Lalu Yesus datang dan sekali bentak anak itu langsung pulih ya, setannya keluar. Lalu murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Lalu Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Ya. Baru dilanjutkan lebih lanjut lagi, jenis ini, nah itu maksudnya jenis situasi ketidakpercayaan yang kamu hadapi ini hanya dapat diusir kalau kamu doa dan puasa. Puasa itu tidak merubah Tuhan, tapi puasa itu merubah kita, menekan logika kita. Ya,
kita ini seringkali doa kita terhalang karena logika kita terlalu kuat. Ya. Kalau dokter sudah bilang udah nggak ada harapan, udah iman kita langsung runtuh. Ya. Lah, iman itu bekerjanya di luar logika. Ya, iman itu menerima sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Ya. Nah, salah satu penghalang doa lain lagi adalah soal ini, dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, ya mungkin dia sukar untuk percaya karena kehidupan sehari-hari kan dia hadapi. Ya, kalau harga-harga barang belanjaan naik itu dampaknya langsung terasa gitu. Wah, ini cabai naik, ini bawang naik ya, minyak goreng naik. Itu membuat dia mungkin sulit untuk percaya. Nah, itu dikatakan mereka lebih lemah. Ya, hiduplah bijaksana. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi salah satu penghalang doa itu ya bisa terjadi karena kita tidak hidup bijaksana dengan istri kita. Atau sebaliknya juga ya. Ini dua arah ya kalau dikatakan begini, bukan hanya ini kan konteksnya si suaminya yang lebih dewasa rohani. Tapi kan beberapa kasus kan suaminya mungkin belum bertobat. Ya istrinya yang menjadi tiang doa yang harus belajar untuk hidup bijaksana gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu doa, percaya kamu sudah menerimanya. Bagaimana bisa percaya? Yang pertama kita tahu bahwa doa yang kita minta ini ada dasar firman Tuhannya. Itu lahir dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, waktu itu sudah kita doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu keputusan. Kita nggak lihat keadaan, kok belum ada tanda-tandanya ini, buktinya makin sakit ini. Itu kita, saat itulah kita perlu belajar untuk percaya, ya bertindak karena apa yang kita percaya, bukan karena apa kata tubuh kita, ya atau kata logika kita. Nah ini yang saya bilang tadi ya, di Daniel 9, ini cerita bagaimana Daniel berdoa. Begitu dia berdoa langsung malaikat Tuhan datang, mungkin cuma butuh waktu 3 menit ya. Dikatakan di sini oleh Gabriel, malaikat Tuhan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Ya, langsung itu dijawab. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Nah, artinya Daniel ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ini jawabannya dikatakan boleh dibilang instan. Begitu doa langsung dapat jawaban. Tapi diberitahu karena engkau sangat dikasihi. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tapi masalahnya apakah kita menerima kasihnya itu? Ya, itu bisa terjadi kalau kita membangun hubungan dengan Dia. Jadi kita ngerti yang kita minta itu apa. Ya, kita tahu apa firman Tuhan tentang apa yang kita naikkan dalam doa. Nah, tetapi di Daniel pasal 10, ini orang yang sama, orang yang sangat dikasihi Tuhan ini, ya, mendapatkan hal yang beda waktu dia berdoa. Nah, malaikat Tuhan Gabriel datang dan berkata begini, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Lalu lihat ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Nah ini dalam dunia roh, dalam alam roh. Ya. Ada penguasa di kerajaan, di alam roh itu yang menentang. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin termuka, ya malaikat Tuhan juga, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ini peperangan rohani. Ya. Seringkali doa kita tuh belum terwujud karena terganjal di situ. Di alam roh sudah dijawab. Ya, Efesus 1 ayat 3 berkata kamu sudah diberkati with all spiritual blessing in heavenly places. Tapi nyangkut di sana. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam alam fisik menjelma menjadi kenyataan? Di situ ada perlu kesabaran, perlu ketekunan, ya, perlu mengizinkan iman itu bekerja oleh karena kasih. Ya. Tapi semua itu memang harus kita lalui. Nah, kita perlu ingat janji Tuhan yang tadi sudah saya bacakan, Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 11 ayat 24 ya. Perlu konsisten, perlu ketekunan. Kalau kita lihat pemain-pemain bola yang sukses, misalnya Messi, ya, itu satu di antara sekian banyak orang yang mungkin ingin menjadi pemain bola hebat, tapi tidak berhasil. Mungkin karena satu dan lain hal, tapi salah satunya itu karena ketekunannya beda. Ya. Jadi Tuhan tidak berubah, Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Nah, bagaimana kita mengalami itu semua?
Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Belajarlah firman-Nya, ya, belajar mendengar suaranya, dan kita akan melihat bahwa Dia Tuhan yang selalu menjawab doa kita, walaupun mungkin belum tentu seperti cara yang kita inginkan. Ya, God is good. Amin.